Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ada sebuah cerita ilustrasi tentang seorang anak kecil yang suka bermain di tepi sungai. Dia suka memasukkan tangannya pada air yang sejuk, kemudian dia tertawa geli, dan begitu terus dia melakukan hal itu hampir setiap hari di sana. Dan hampir setiap kali dia berada di sana, dia memperhatikan ada seorang paman yang sedang memancing. Dari kejauhan dia melihat bahwa paman itu kadang mendapatkan ikan yang banyak, tetapi kadang juga cuma sedikit beberapa ekor saja. Dan mereka hanya saling melihat saja. Suatu ketika, sang paman mendapatkan ikan dalam jumlah yang cukup besar di dalam embernya. Dan si anak ini melihat terus ke arah pamannya. Dia tahu bahwa anak ini memperhatikannya, lalu ketika pulang, dia menyapanya. Halo nak, apa kabar? Lalu si anak ini mengatakan, baik paman, paman dapat ikan yang banyak ya. Lalu paman ini mengatakan, kamu mau, kamu senang, ambillah beberapa ekor dan bawalah pulang. Mintalah kepada mamamu untuk menggorengkannya sebagai lauk bagi kamu. Lalu, apa jawab anak ini? Anak ini ternyata diam. Dan beberapa waktu kemudian dia menjawab, aku tidak mau. Lalu, paman ini juga kaget. Loh, tetapi kemudian anak ini mengatakan, bagaimana caranya memancing paman? Nah, lalu si paman ini mengerti. Oh, kamu anak yang pandai dan pintar. Baik, kalau kamu tidak mau ikan, ini aku berikan pancing untukmu. Besok aku ajari kamu caranya memancing. Dan betul saudara-saudara, keesokan harinya sang paman ini mengajarkan sang anak ini memancing dan mereka memancing bersama. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kehidupan kita kadang terisi dengan berbagai hal yang mungkin mengejutkan dalam kehidupan kita. Dan apakah kita bisa mempelajari apa yang kemudian menjadi ilustrasi di depan tadi? Sebagaimana juga firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini di dalam kitab Efesus 1 ayatnya yang keempat sampai dengan 5 demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sahabat-sahabat Yesus, apakah kehidupan kita sekarang ini kita bisa refleksikan seperti anak tadi? Yang dia mungkin memperhatikan seorang pemancing dari kejauhan, tetapi yang menarik adalah dia ingin belajar untuk juga bisa melakukan hal itu. Dia tidak ingin dalam artian enaknya saja, gampangnya saja, mudahnya saja, tinggal menerima ikan, digoreng lalu selesai. Nah, bukankah itu juga yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah? Tuhan Allah telah menjadikan dari semula, telah menentukan dari semula. Menentukan siapa? Menentukan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah tentunya bukan kemudian menjadi sebuah predikat yang artinya, oh kalau begitu saya akan hidup dengan enak. Saya akan disediakan segala sesuatunya. Saya akan dicukupkan ini dan itu. Oh, tunggu dulu. Apakah kemudian menjadi anak-anak Allah itu dalam artian hanya menjadi anak-anak yang nyaman, anak-anak yang kemudian manja dan enak saja? Firman Tuhan hari ini mengingatkan buat saudara dan saya di Efesus 1 bahwa ya, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya, saudara dan saya ketika dipilih oleh Allah, saudara dan saya ketika ditentukan oleh Allah menjadi anak-anaknya, tentu saudara dan saya punya tugas, punya kewajiban
Apa itu? Melanjutkan karya Allah, melanjutkan pelayanan Tuhan, memberitakan kasih dan kabar sukacita bagi banyak orang. Artinya, keselamatan dan anugerah yang telah Tuhan berikan itu bukan mandek, tidak berhenti. Kemudian, untuk saya nikmati, selesai. Tidak, saudara-saudara. Tapi kita diberi tugas, kita diberi tanggung jawab untuk apa? Mewartakan kabar sukacita. Karena itu bukan ikan yang kemudian kita harapkan, tetapi kail. Bagaimana caranya kita kemudian melanjutkan kehidupan ini. Nah, karena itu pentingnya untuk kita selalu berdoa. Itu sebabnya pentingnya kita untuk selalu membaca Alkitab. Kenapa? Karena kita akan belajar kepada Sang Kasih yang sejati. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan sebab sejak dari semula, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah pilih, Tuhan telah pakai dan menentukan kami menjadi anak-anak-Mu. Tentu Tuhan kami bersyukur, kami dipilih, kami dipakai menjadi anak-anak Allah. Karena itu mampukan kami ya Bapa, untuk tidak hanya berhenti pada kebanggaan menjadi anak-anak Kristus, tetapi kami boleh digerakkan untuk belajar kepada Tuhan, untuk juga meneladan kasih Tuhan, dan mewartakan kasih keselamatan itu, serta menjadi juga duta-duta kasih dari Allah. Karena itu Bapa Surgawi, kami percaya apapun yang sudah Tuhan berikan untuk kami lakukan. Mari Bapa, Tuhan yang menyempurnakan. Mari Bapa, kekuatan kami hanya dari Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan seluruh pelayanan itu karena pertolongan dan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita menjadi anak-anak Allah itu dalam artian tanggung jawab. Untuk apa? Untuk kita juga belajar kepada Sang Sumber Kasih. Siapa? Allah sendiri. Karena itu, apapun yang kita kerjakan kemudian mari menjadi pewarta-pewarta, menjadi anak-anak yang kemudian juga menjadi teladan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan dan dalam dunia ini menjadi hormat, sembah, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus saja. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap hidup dalam kasih. Jadilah anak-anak Allah yang bertanggung jawab dan menjadi pewarta terang kasih Allah. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.